Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Marimbi Junia Putri Ariza dengan NIM C1D1230071. Kepada yang terhormat Bapak Bambang Purnomo SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Cyber Security Management. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen risiko cyber. Mulai dari definisi. Manajemen risiko cyber adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, mengendalikan risiko terkait informasi dan juga teknologi digital agar dapat melindungi data, aset, dan layanan digital organisasi. Manajemen risiko ini penting karena yang pertama, ancaman cyber semakin kompleks dan juga berpotensi merugikan bisnis. Yang kedua, membantu organisasi agar tetap patuh terhadap regulasi. Lalu yang ketiga adalah menjaga kepercayaan pelanggan dan juga reputasi perusahaan. Pada tabel di atas terdapat tiga perbandingan jenis resiko. Yang pertama ada resiko operasional, lalu resiko finansial, serta resiko cyber. Mulai dari definisi, resiko finansial sendiri yaitu resiko gangguan pada proses internal, sistem, atau manusia yang mempengaruhi keberlangsungan bisnis. Contohnya seperti sistem pembayaran tidak dapat diakses, transaksi gagal, atau proses order yang macet. Lalu ada resiko finansial yaitu kerugian keuangan secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya, hilangnya pendapatan pelanggan, pengembalian dana pelanggan, serta denda dari regulator. Lalu yang ketiga ada risiko cyber. Risiko yang berasal dari ancaman digital seperti peretasan, virus, atau pencurian data organisasi. Contohnya yaitu sistem utama malware yang mengenkripsi data transaksi dan mengganggu operasional sistem utama. Selanjutnya kita masuk ke contoh bagaimana risiko cyber dapat memiliki dampak operasional dan finansial yang signifikan pada sebuah organisasi. Contohnya seperti ini, jika sebuah perusahaan e-commerce terkena serangan ransomware yang menginfeksi sistem pembayaran, maka transaksi pelanggan tidak dapat diproses selama 2 hari. Hal ini menyebabkan gangguan operasional seperti sistem down, lonjakan keluhan pelanggan, dan juga pesanan yang tertunda. Dari sisi finansial, perusahaan akan kehilangan pendapatan harian dan harus mengembalikan dana pelanggan serta membayar biaya pemulihan sistem, serta beresiko dikenai denda jika terbukti lalai menjaga data pelanggan. Ini juga menunjukkan bagaimana risiko cyber bisa berdampak langsung pada operasional dan juga keuangan organisasi secara bersamaan. Selanjutnya ada tahap proses manajemen risiko. Yang pertama itu ada identifikasi resiko. Pada tahap ini, manajer resiko cyber mengidentifikasi aset digital yang paling penting seperti database pelanggan, sistem pembayaran, dan juga server, dan juga potensi ancaman seperti serangan phishing atau malware, dan kerentanan yang ada dalam sistem. Contohnya, seorang manajer menggunakan hasil audit keamanan untuk mencatat sistem mana saja yang belum diperbarui atau belum menggunakan autentifikasi dua faktor. Lalu, tahap yang kedua yaitu penilaian risiko atau risk assessment. Setelah risiko teridentifikasi, manajer melakukan penilaian terhadap kemungkinan terjadinya dan dampak dari setiap risiko. Misalnya, risiko peretasan email eksekutif dinilai memiliki kemungkinan menengah tetapi berdampak tinggi karena bisa menyebabkan kebocoran informasi strategis perusahaan. Lalu tahap yang ketiga yaitu perencanaan penanganan risiko. Di tahap ini, manajer merumuskan strategi mitigasi yang sesuai dengan setiap risiko. Strategi ini bisa berupa penghindaran risiko, tidak menggunakan sistem tertentu contohnya, atau pengurangan atau memasang firewall tambahan. Transfer, mengasuransi risiko cyber atau penerimaan. Contohnya, manajer merancang SOP baru untuk karyawan yang membuka email dengan lampiran mencurigakan. Tahapan keempat, implementasi strategi. Strategi yang dirancang harus dijalankan melalui kebijakan dan teknologi yang sesuai. Manajer manajer risiko cyber bekerja sama dengan tim IT untuk menerapkan sistem keamanan yang baru seperti intrusion detection system serta memberikan pelatihan keamanan kepada staf. Dan tahapan yang terakhir adalah pemantauan dan evaluasi. Resiko terus berubah, sehingga organisasi perlu memantau dan mengevaluasi secara berkala efektivitas strategi yang diterapkan. Seorang manajer resiko cyber akan memantau log aktivitas jaringan, melakukan uji coba penetrasi secara rutin, dan juga menyesuaikan rencana berdasarkan hasil insiden sebelumnya. Baiklah, pada tabel ini ada perbandingan antara aset, ancaman, dan juga kerentanan. Yang pertama ada aset. Contohnya itu seperti data pelanggan, nama, alamat, nomor HP, info kartu kredit, dan lain sebagainya. Yang kedua ada sistem pembayaran, lalu aplikasi mobile atau website e-commerce.
Baik dari penjelasan aset adalah komponen penting yang memiliki nilai bagi perusahaan yang harus dilindungi. Dalam e-commerce, data pelanggan dan sistem pembayaran merupakan aset vital karena menyangkut informasi sensitif dan keberlangsungan bisnis. Lalu yang kedua ada ancaman, seperti serangan DDoS dan juga phishing serta malware. Contohnya seperti ransomware. Ancaman sendiri adalah potensi kejadian atau aksi yang dapat membahayakan aset. Misalnya, serangan DDoS bisa membuat situs tidak dapat diakses, sedangkan phishing bisa mencuri data login pelanggan. Ancaman bisa berasal dari luar maupun dalam organisasi. Yang terakhir ada kerentanan. Contohnya seperti tidak adanya two-factor authentication, server yang belum diupdate, input form tidak difilter, atau minimnya pelatihan staff. Penjelasannya, kerentanan adalah celah atau kelemahan dalam sistem atau kebijakan yang dapat dieksploitasi oleh ancaman. Misalnya, jika form input tidak difilter, hacker bisa menyisipkan skrip berbahaya tanpa pembaruan sistem atau edukasi staff. Resiko serangan akan meningkat. Di tabel ini ada 4 strategi penanganan risiko utama beserta contohnya. Strategi yang pertama yaitu menghindari atau avoidance, seperti menghapus aktivitas beresiko tinggi agar resiko tidak terjadi sama sekali. Cocok untuk resiko yang berdampak besar atau tidak dapat dikendalikan. Contohnya, perusahaan tidak menyimpan data kartu kredit pelanggan di server mereka, melainkan menggunakan payment gateway eksternal seperti Midtrans. Lalu yang kedua ada mengurangi atau mitigation, seperti mengambil langkah untuk menurunkan kemungkinan terjadinya atau dampak resiko, misalnya dengan teknologi keamanan atau pelatihan staf. Contohnya, perusahaan menerapkan autentifikasi dua faktor dan secara rutin melakukan uji penetrasi serta audit keamanan. Lalu yang ketiga ada transfer, memindahkan beban resiko ke pihak lain, misalnya dengan asuransi cyber atau kontrak SLA dengan penyedia layanan. Pengguna Contohnya yaitu perusahaan membeli asuransi yang menanggung beban biaya pemulihan data dan kerugian jika terjadi insiden pelanggaran data. Lalu yang keempat ada penerimaan atau acceptance. Di sini memilih untuk menerima resiko yang dianggap kecil atau wajar dengan tetap melakukan pemantauan agar dampaknya tidak membesar. Contohnya, startup menerima resiko downtime sistem selama 1 jam per bulan karena upgrade server, karena dinilai tidak terlalu berdampak pada operasional.